11 nama calon Ketua Umum PSSI mencuat ke publik. Siapa yang berpeluang menang menjadi Ketua Umum PSSI dan apa saja PR besar yang perlu dibenahi? Kita telah bersama dengan Kesit Handoyo, pengamat pesepak bola. Bung Kesit, selamat siang. Selamat siang, Mas Agan. Baik, Bung Kesit, kalau kita cermati perkembangan terbaru dari Kongres, disebutkan bahwa ada 6 calon ketua umum yang kemudian keluar dari ruangan dan mungkin diterjemahkan sebagai pengunduran diri. Apakah kemudian kita masih bisa berharap bahwa Kongres luar biasa ini akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul berintegritas dan profesional, Bung Kesit? Ya, memang pada akhirnya dengan kejadian yang tadi berlangsung di arena Kongres luar biasa PSSI, Mas Egan, bahwa ada 6 calon ketua umum yang mengundurkan diri. Masih ada 3 calon lain ya yang saat ini akan bertarung. Ada Pak Muhammad Iryawan, kemudian ada Pak Rahim Sukasa, dan juga ada Arief Wicaksono ya. Ya tentunya kalau kita lihat situasi yang ada sekarang ini, kalau saya memantau sih suasana Kongres di dalam ruangan sepertinya aman-aman saja, baik-baik saja begitu ya. Artinya kalau masih ada calon-calon yang akan bersaing, berarti suasana demokrasinya masih akan muncul ya. Cuma memang kalau tadi ada protes yang dilakukan oleh 6 calon ketua umum, saya pikir juga ini hal yang lumrah dan sejatinya juga ini harus menjadi perhatian dari PSSI. Kenapa mereka sampai protes dan mempertanyakan haknya sebenarnya seperti itu. Ini 6 calon ketua umum yang mengundurkan diri dan kemudian mereka keluar dari ruangan, mungkin tidak puas dengan proses pemilihan tersebut. Apakah nanti ini menjadi salah satu hal yang akan menyulitkan Ketua Umum PSSI yang baru nanti untuk membuat perubahan, Bung Kesit? Sebenarnya kalau kita bicara ini akan menyulitkan atau tidak, ini tentunya masih berproses ya. Karena yang utama pada saat ini adalah bagaimana voters-voters yang ada di dalam ruangan itu masih bisa menerima atau tidak suasana dari Kongres itu sendiri ya. Karena kan kuncinya memang semuanya balik lagi ke voters, Mas Agan. Sepanjang mereka setuju dengan situasi yang ada di dalam persidangan, ya tentunya persidangan atau Kongres itu akan berjalan apa adanya, berjalan lancar. Dan sejauh ini sih saya amati sih situasinya tidak terlalu panas juga ya, walaupun tadi memang sempat dikejutkan dengan walkout-nya 6 calon ketua umum. Bung Kesit, adakah calon yang menurut Anda paling berpeluang untuk menjadi Ketua Umum PSSI yang baru, melihat ada 6 yang walkout? Iya, kalau dari hasil atau pengamatan saya sepertinya sih memang saat ini yang paling kuat adalah Pak Muhammad Iryawan ya. Tapi kan masih ada Pak Rahim, masih ada Arief ya. Kalau kita lihat bahwa 6 calon ketua umum yang tadi mengundurkan diri atau keluar meninggalkan arena sidang karena merasa diusir, kabarnya seperti itu, oleh Sekjen PSSI. Saya pikir dengan masih adanya 3 calon lain, ya memang suka atau tidak suka, diakui atau tidak, sepertinya memang Pak Muhammad Iryawan yang kuat begitu, Mas Egan. Baik, langkah pertama kemudian yang nanti harus dilakukan oleh Ketua Umum PSSI seperti apa? Tidak hanya kemudian Ketua Umum PSSI, tapi kan pada hari ini juga memilih Exco dan juga Wakil Ketua Umum. Nanti akan seperti apa kemudian supaya bisa membentuk PSSI yang memiliki harapan baru begitu? Ya, saya pikir saya kira siapapun yang akan memimpin PSSI ya, kita masih belum tahu karena pemilihan akan dilakukan tidak lama lagi. Siapapun nanti yang bakal memimpin PSSI, saya pikir harus merangkul lah putra-putra terbaik dari bangsa ini ya, dari para entah itu calon ketua umum yang memang punya idealisme tinggi, punya kompetensi tinggi untuk bisa ikut membenahi persoalan sepak bola Indonesia yang memang tidak hanya bisa diselesaikan seorang diri oleh ketua umum dan juga exco-exco yang ada di PSSI. Memang mereka sebagai ujung tombak dari harapan dari ratusan juta masyarakat Indonesia akan hadirnya prestasi bagi sepak bola Indonesia ya. Tapi kan mereka juga perlu stakeholder, perlu bantuan semua stakeholder, harus ikut urun rebut termasuk juga pemerintah. Bagaimana nanti mengelola sepak bola Indonesia ini supaya lebih bisa berprestasi ya, lebih bisa membanggakan, dan kompetisi juga harus berjalan seperti yang kita harapkan gitu.
Bung Zid, kalau masih ada tersisa 3 calon ketua umum yang akan segera dipilih menjadi ketua umum PSSI, menurut Anda bagaimana cara terbaik dari ketiga calon ketua umum ini untuk meyakinkan pemilik suara bahwa mereka memang salah satu dari mereka merupakan yang terbaik di antara kandidat yang lain? Ya, saya kira program visi misi ini harus disampaikan ya, walaupun memang tentunya dalam waktu yang begitu singkat sulit untuk bisa mendapatkan gambaran yang yang utuh bagaimana sebuah konsep kemudian akan dijabarkan oleh seorang calon ketua umum. Tapi paling tidak dengan visi dan misi yang mereka sampaikan diharapkan akan bisa menggugah para voters ini ya untuk ya paling tidak bisalah memilah ya, menimbang mana di antara calon-calon yang ada pada saat ini yang nanti akan dipilih itu benar-benar ingin atau bisa ya memajukan, memperbaiki apa yang saat ini masih terjadi di persepak bola Indonesia, di mana kita harus akui bahwa carut marut sepak bola Indonesia memang masih terjadi dan itu perlu sebuah perubahan yang menurut saya harus revolusioner ya, harus berani untuk bisa melakukan perubahan dan ini yang akan dituntut oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Bung Zid, terakhir sebelum kongres ini dimulai ada 9 calon ketua umum yang menyatakan ada berbagai keanehan yang terjadi dalam persiapan kongres luar biasa. Mungkin itu mulai dari money politik dan kemudian mengenai beberapa agenda yang mungkin seharusnya disosialisasikan namun kemudian tidak dilakukan begitu. Karena Anda berada di lokasi pada saat ini, apakah Anda melihat keanehan-keanehan tersebut, Bung Zid? Ya, kalau secara secara tersirat iya ya, tapi kalau saya melihat situasi di arena kongres karena kan kami sendiri juga tidak bisa leluasa masuk ke arena kongres Mas Segan. Jadi kita hanya bisa mendapatkan cerita saja dari teman-teman calon ketua umum ini yang tadi melakukan walkout ya, bahwa mereka seperti diusir begitu ya. Kemudian mereka harus keluar karena mereka merasa apa yang menjadi hak mereka itu ternyata tidak dipenuhi oleh PSSI. Di satu sisi mereka sebenarnya sudah memberikan kewajiban-kewajiban yang diminta oleh PSSI ya terkait dengan persyaratan mengenai calon ketua umum. Tapi ketika mereka meminta haknya, para calon ketua umum ini meminta haknya, ternyata tidak mendapatkan imbal balik yang sesuai yang telah disepakati begitu. Baik, Bung Zid Budi Handoyo, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Kita nantikan bersama siapa yang akan menjadi Ketua Umum PSSI yang baru. Selamat siang.